Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cintanya kita dapat berkesempatan kembali untuk belajar bersama pada saat ini. Ya, adik-adik, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ya, adik-adik, sebelum kita langkah lebih lanjut mengenai tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, di mana adik-adik itu dengan pelajaran kita hari ini, adik-adik tujuannya itu adalah dapat mampu, ya, di mana adik-adik itu dapat mampu mengenai untuk mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Dan tujuan yang kedua, di mana adik-adik itu dapat memahami tentang kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik, adik-adik. Dan tujuan yang ketiga, di mana adik-adik itu dapat mampu, ya, memahami perbedaan dan kesetaraan baik antar kelompok dalam kehidupan publik, adik-adik. Dan tujuan yang keempat itu di mana adik-adik itu dapat mampu memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik, adik-adik. Nah, adik-adik, berbicara tentang perbedaan, ya, kesetaraan dan harmoni sosial itu jadi kaitannya sangat erat, ya. Kenapa? Karena di dalam masyarakat itu, adik-adik, memang terdapat perbedaan, atau kata lain perbedaan itu ketidaksamaan sosial, yaitu terdiri dari ketidaksamaan sosial secara horizontal dan vertikal. Ya, adik-adik mungkin paham atau mengerti kata ketidaksamaan sosial secara horizontal dan vertikal. Mungkin dari adik-adik bisa menjelaskan. Ya, kata ketidaksamaan sosial secara horizontal itu artinya, adik-adik, di mana perbedaan individu, ya, atau kelompok, tetapi di situ tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah, ya, di dalam masyarakat, adik-adik. Atau biasa disebut itu diferensiasi sosial, ya, diferensiasi sosial. Dan sementara ketidaksamaan sosial secara vertikal itu, adik-adik, artinya itu di mana di dalam suatu masyarakat itu ada perbedaan secara vertikal, ya. Secara vertikal itu ada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat, dalam kehidupan sosialnya, adik-adik. Dalam sosiologi itu biasa disebut dengan stratifikasi sosial, adik-adik. Ya, dari adik-adik mungkin ada yang bisa memberikan contoh perbedaan secara horizontal di dalam masyarakat. Ya, contohnya perbedaan secara horizontal di dalam masyarakat itu, adik-adik, adalah perbedaan antar agama. Ya. Jadi antar agama itu di dalam masyarakat itu, kalau di mata hukum itu sama, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Tetapi memang ada perbedaan, tetapi di mata hukum itu pasti dikatakan sama. Ya. Sementara contoh dari perbedaan secara vertikal, contoh yang ada di dalam masyarakat. Contohnya itu, adik-adik, misalnya sistem kerajaan pada masa lampau, ya, pada zaman dulu. Ada raja, terus ada pegawai raja, atau ada bawahan dari raja. Nah, tentu di situ pandangan raja itu lebih tinggi stratanya. Ya, itu yang dimaksud dengan perbedaan secara horizontal dan vertikal, adik-adik. Nah, berbicara tentang kesetaraan, ya, kesetaraan itu kata lainnya itu adalah persamaan di dalam masyarakat. Ya. Jadi adik-adik, berbicara tentang kesetaraan itu perlu diterapkan di dalam masyarakat, adik-adik,
supaya kenapa saya katakan tadi bahwa perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial itu kaitannya sangat erat. Karena kalau ada prinsip kesetaraan di dalam masyarakat, tentu keharmonisan pasti tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Bahkan adik-adik berbicara tentang prinsip kesetaraan itu, bahkan pada masa lampau atau pada masa revolusi Prancis pernah diterapkan, yaitu ada kata, pada waktu itu ada kata liberté. Kata liberté, sudah itu égalité dan fraternité, adik-adik. Ketiga semboyan ini pada masa revolusi Prancis itu perlu diterapkan karena supaya di dalam masyarakat itu terciptanya suatu keharmonisan, ya, terciptanya suatu keharmonisan. Ya, dari adik-adik mungkin tahu, siapa yang tahu pengertian dari atau arti dari kata fraternité, sudah itu égalité dan liberté. Ya, kata liberté dimaksud di sini adik-adik adalah kebebasan, ya. Sementara égalité itu artinya persamaan, ya, persamaan, dan fraternité itu artinya persaudaraan, adik-adik. Ya. Sehingga ketiga prinsip ini pada revolusi Prancis itu terciptalah sebuah keharmonisan. Harmoni itu artinya adik-adik kondisi di mana individu itu hidup sejalan dan serasi, ya, dan serasi di setiap anggota masyarakat itu tentu dapat menjalani hidup secara baik sesuai posisi sosialnya, adik-adik. Begitu maksudnya. Sehingga apa yang saya katakan tadi bahwa mengenai perbedaan, kesetaraan serta harmoni sosial itu kaitannya sangat erat. Ada perbedaan, tentu ada prinsip kesetaraan. Sehingga kalau ada prinsip kesetaraan, yang tercipta di dalam masyarakat adalah keharmonisan hidup dalam kehidupan sosial, ya. Baik antar individu, kelompok, maupun antar masyarakat, adik-adik. Oke, adik-adik masuk pada penjelasan poin yang pertama, yaitu tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Ya, berbicara tentang partikularisme, ya mungkin adik-adik ada yang paham pengertian dari kata partikularisme. Jadi partikularisme, adik-adik, artinya adalah di mana kelompok, ya, di mana kelompok yang hanya mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan umum. Itu yang dimaksud dengan kata partikularisme, adik-adik. Jadi berbicara tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat itu, adik-adik, berarti di mana perbedaan di dalam masyarakat itu membentuk keberagaman, ya, keberagaman dalam masyarakat. Sehingga di dalam masyarakat itu adanya masyarakat yang majemuk, ya. Jadi masyarakat majemuk itu, adik-adik, dalam masyarakat dikategorikan menjadi dua. Itu ada masyarakat dengan pembelahan, seperti saya katakan, ada pembelahan secara horizontal dan vertikal. Nah, adik-adik, keragaman di dalam masyarakat ini tidak hanya menciptakan suatu keunikan, adik-adik, tetapi juga dapat menimbulkan suatu, seperti yang saya katakan, suatu sikap partikularisme kelompok. Jadi sikap partikularisme ini, adik-adik, kalau kita tidak disikapi dengan bijak, tentu akan menimbulkan konflik, adik-adik. Itu menyangkut bicara tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di dalam masyarakat, adik-adik. Ya. Mungkin adik-adik bisa memberikan contoh mengenai sikap partikularisme yang biasa terjadi di dalam masyarakat. Ya, contohnya itu, adik-adik, sikap partikularisme ini. Contohnya, saya adalah seorang kepala sekolah, ya. Di sekolah yang saya pimpin, misalnya, saya mempekerjakan guru-guru yang di situ itu berasal dari keluarga saya sendiri, tanpa dari kelompok keluarga lain, ya. Dari
masyarakat lain. Itu salah satu contoh yang paling sederhana di dalam masyarakat mengenai partikularisme, adik-adik. Oke, adik-adik, lanjut pada poin berikut, yaitu struktur sosial. Adik-adik mungkin ada yang paham mengenai kata struktur sosial? Ya, secara sederhananya saja. Oke, adik-adik, kata struktur sosial itu artinya secara sederhananya itu adalah susunan, ya, susunan sosial yang ada di dalam masyarakat. Susunan. Jadi secara rincinya adik-adik, struktur sosial itu adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, adik-adik. Itulah pengertian dari kata struktur sosial. Sehingga di dalam struktur sosial itu, adik-adik, ada dikenal dengan dua konsep penting, yaitu ada status dan peran. Ya, mungkin dari adik-adik ada yang paham mengenai tentang status dan peran yang ada di dalam masyarakat. Ya. Status itu, adik-adik, contohnya itu saya adalah seorang guru, ya, seorang guru. Jadi status saya sekarang sebagai guru, sehingga peran saya di dalam masyarakat itu atau di dalam lembaga pendidikan di dalam masyarakat itu tentu sebagai pengajar, ya, pengajar untuk para siswa, pengajar. Status itu adalah posisi seseorang, adik-adik, posisi seseorang sesuai kewajiban sosialnya di dalam masyarakat atau sesuai pekerjaannya. Sementara peran, siapa yang bisa memberikan contoh mengenai peran sosial di dalam masyarakat? Ya, saya ambil contoh, misalnya adik-adik adalah seorang siswa. Tentu peran adik-adik itu apa di dalam masyarakat? Yaitu kalau di dalam lembaga pendidikan, adik-adik perannya itu adalah untuk belajar, untuk mencari pengetahuan. Ya. Jadi itulah berbicara tentang status dan peran adik-adik. Ya, selain berbicara tentang pengertian struktur sosial, di sini juga ada berbicara tentang fungsi dan bentuk struktur sosial, adik-adik. Ya. Fungsi yang pertama menurut Mayer Pollack, adik-adik, dia mengatakan bahwa struktur sosial itu dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, ya, sebagai pengawas sosial, yakni sebagai peranan kemungkinan pelanggaran terhadap baik norma, baik itu nilai dan pengaturan masyarakat lainnya, adik-adik. Jadi struktur sosial juga itu, adik-adik, ya, berfungsi sebagai dasar, ya, dasar untuk menanamkan disiplin sosial di dalam masyarakat, adik-adik. Itulah fungsi dari struktur sosial. Sementara bentuk struktur sosial itu menurut Peter M. Blau, dia mengatakan, dia membagi dua, yaitu ada interactive social structure dan consolidative social structure. Namun bentuk struktur sosial yang ada di Indonesia, adik-adik, bahwa ada struktur sosial secara horizontal dan vertikal. Jadi itulah fungsi dan bentuk-bentuk struktur sosial di dalam masyarakat, adik, menurut Mayer Pollack dan Peter M. Blau. Ya, masuk pada poin yang berikut, yaitu tentang diferensiasi sosial. Ya, seperti yang saya katakan terlebih awal tadi, adik-adik mungkin ada yang bisa menjelaskan pengertian dari kata diferensiasi sosial. Ya, adik-adik, diferensiasi sosial itu adalah penggolongan terhadap perbedaan, ya, terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ya. Pengertian sama di sini, adik-adik, menunjukkan pada
klasifikasi masyarakat secara, seperti saya katakan tadi, secara horizontal atau mendatar atau sejajar. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi sosial, adik-adik. Nah, adik-adik, dalam masyarakat itu, dalam masyarakat majemuk atau dalam bahasa Inggris itu plural society, jadi pengelompokan horizontal itu didasarkan pada perbedaan ras, itu etnis atau suku bangsa, yaitu klan dan agama. Sementara pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin di dalam masyarakat itu disebut dengan heterogenitas, adik-adik. Sehingga berbicara tentang kemajemukan sosial itu hanya ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan baik ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya, adik-adik. Itu. Selain berbicara tentang pengertian diferensiasi sosial, di sini juga ada bentuk diferensiasi sosial, adik-adik. Bentuk diferensiasi sosial yang pertama itu tadi adalah diferensiasi ras. Yang kedua itu adalah diferensiasi suku bangsa, dan yang berikut adalah diferensiasi klan, dan yang keempat itu adalah bentuk diferensiasi agama, dan itu yang berikut adalah diferensiasi profesi, adik-adik. Jadi itulah beberapa bentuk diferensiasi sosial yang ada di dalam masyarakat yang kita bicarakan pada saat ini, adik-adik. Ya, adik-adik, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu, karena berkaitan dengan waktu kita. Untuk pertemuan saat ini demikian dulu. Sebelum saya tutup, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya tentang perbedaan, kesetaraan, serta harmoni sosial pada saat yang kita sudah jelaskan. Mungkin ada yang belum paham. Ya, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, oke, untuk pertemuan kita pada saat ini sekian dulu pada saat ini. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang berbicara tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial, karena bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu belum kita jelaskan secara rinci, ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali untuk minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan cintanya kita dapat berkesempatan kembali untuk belajar bersama pada saat ini. Ya, adik-adik, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ya, adik-adik, sebelum kita langkah lebih lanjut mengenai tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, di mana adik-adik itu dengan pelajaran kita hari ini, adik-adik, tujuannya itu adalah dapat mampu, ya, di mana adik-adik itu dapat mampu mengenai untuk mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Dan tujuan yang kedua, di mana adik-adik itu dapat memahami tentang kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum atau publik, adik-adik. Dan tujuan yang ketiga, di mana adik-adik itu dapat mampu, ya, memahami perbedaan dan kesetaraan baik antar kelompok dalam kehidupan publik, adik-adik. Dan tujuan yang keempat itu di mana adik-adik itu dapat mampu memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik, adik-adik. Nah, adik-adik, berbicara tentang perbedaan, ya,
kesetaraan dan harmoni sosial itu jadi kaitannya sangat erat ya. Kenapa? Karena di dalam masyarakat itu adik-adik memang terdapat perbedaan atau kata lain perbedaan itu ketidaksamaan sosial, yaitu terdiri dari ketidaksamaan sosial secara horizontal dan vertikal itu. Ya, adik-adik mungkin paham atau mengerti kata ketidaksamaan sosial secara horizontal dan vertikal. Mungkin dari adik-adik bisa menjelaskan. Ya, kata ketidaksamaan sosial secara horizontal itu artinya adik-adik di mana perbedaan individu ya atau kelompok, tetapi di situ tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah ya, di dalam masyarakat adik-adik. Atau biasa disebut itu diferensiasi sosial ya, diferensiasi sosial. Dan sementara ketidaksamaan sosial secara vertikal itu adik-adik artinya itu di mana di dalam suatu masyarakat itu ada perbedaan secara vertikal ya. Secara vertikal itu ada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah antar individu atau antar kelompok di dalam masyarakat dalam kehidupan sosialnya adik-adik. Dalam sosiologi itu biasa disebut dengan stratifikasi sosial adik-adik. Ya, dari adik-adik mungkin ada yang bisa memberikan contoh perbedaan secara horizontal dalam masyarakat. Ya, contohnya perbedaan secara horizontal di dalam masyarakat itu adik-adik adalah perbedaan antar agama. Ya. Jadi antar agama itu di dalam masyarakat itu kalau di mata hukum itu sama, tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan. Tetapi memang ada perbedaan, tetapi di mata hukum itu masih dikatakan sama. Ya. Sementara contoh dari perbedaan secara vertikal adik-adik. Contoh yang ada di dalam masyarakat. Contohnya itu adik-adik misalnya sistem kerajaan pada masa lampau ya. Pada zaman dulu. Ada raja, terus ada pegawai raja atau ada bawahan dari raja. Yang tentu di situ pandangan raja itu lebih tinggi stratanya. Ya, itu yang dimaksud dengan perbedaan secara horizontal dan vertikal adik-adik. Nah, berbicara tentang kesetaraan ya. Kesetaraan itu kata lainnya itu adalah persamaan di dalam masyarakat. Ya. Jadi adik-adik berbicara tentang kesetaraan itu perlu diterapkan di dalam masyarakat adik-adik. Supaya kenapa saya katakan tadi bahwa perbedaan kesetaraan dan harmoni sosial itu kaitannya sangat erat. Karena kalau ada prinsip kesetaraan di dalam masyarakat, tentu keharmonisan pasti tercipta di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Bahkan adik-adik berbicara tentang prinsip kesetaraan itu, bahkan pada masa lampau atau pada masa revolusi Prancis pernah diterapkan, yaitu ada pada waktu itu ada kata liberté. Kata liberté sudah itu égalité dan fraternité adik-adik. Ketiga semboyan ini pada masa revolusi Prancis itu perlu diterapkan karena supaya di dalam masyarakat itu terciptanya suatu keharmonisan ya, terciptanya suatu keharmonisan. Ya, dari adik-adik mungkin siapa yang tahu pengertian dari atau arti dari kata fraternité itu sudah itu égalité dan liberté. Ya, kata liberté dimaksud di sini adik-adik adalah kebebasan ya, sementara égalité itu artinya persamaan ya, persamaan, dan fraternité itu artinya persaudaraan adik-adik. Ya, sehingga ketiga prinsip ini pada revolusi Prancis itu terciptalah sebuah keharmonisan. Harmoni itu artinya adik-adik kondisi di mana individu itu hidup sejalan dan serasi ya,
dan serasi, di setiap anggota masyarakat itu tentu dapat menjalani hidup secara baik sesuai posisi sosialnya. Adik-adik, begitu maksudnya. Sehingga apa yang saya katakan tadi bahwa mengenai perbedaan, kesetaraan, serta harmoni sosial itu kaitannya sangat erat. Ada perbedaan, tentu ada prinsip kesetaraan. Sehingga kalau ada prinsip kesetaraan, yang tercipta di dalam masyarakat adalah keharmonisan hidupnya dalam kehidupan sosial, baik antar individu, kelompok, maupun antar masyarakat, adik-adik. Oke, adik-adik masuk pada penjelasan poin yang pertama, yaitu tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Ya, berbicara tentang partikularisme, ya mungkin adik-adik ada yang paham pengertian dari kata partikularisme. Jadi partikularisme, adik-adik, artinya adalah di mana kelompok, ya, di mana kelompok yang hanya mementingkan kepentingan sendiri di atas kepentingan umum. Itu yang dimaksud dengan kata partikularisme, adik-adik. Jadi berbicara tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat itu, adik-adik, berarti di mana perbedaan di dalam masyarakat itu membentuk keberagaman, ya, keberagaman dalam masyarakat. Sehingga di dalam masyarakat itu adanya masyarakat yang majemuk, ya. Jadi masyarakat majemuk itu, adik-adik, dalam masyarakat dikategorikan menjadi dua. Itu ada masyarakat dengan pembelahan, seperti saya katakan, ada pembelahan secara horizontal dan vertikal. Nah, adik-adik, keragaman di dalam masyarakat ini tidak hanya menciptakan suatu keunikan, adik-adik, tetapi juga dapat menimbulkan suatu, seperti yang saya katakan, suatu sikap partikularisme kelompok. Jadi sikap partikularisme ini, adik-adik, kalau kita tidak disikapi dengan bijak, tentu akan menimbulkan konflik, adik-adik. Itu menyangkut bicara tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di dalam masyarakat, adik-adik. Ya. Mungkin adik-adik bisa memberikan contoh mengenai sikap partikularisme yang biasa terjadi di dalam masyarakat. Ya, contohnya itu, adik-adik, sikap partikularisme ini. Contohnya, saya adalah seorang kepala sekolah. Ya. Di sekolah yang saya pimpin, misalnya, saya mempekerjakan guru-guru yang di situ itu berasal dari keluarga saya sendiri, tanpa dari kelompok keluarga lain, ya, dari masyarakat lain. Itu salah satu contoh yang paling sederhana di dalam masyarakat mengenai partikularisme, adik-adik. Oke, adik-adik, lanjut pada poin berikut, yaitu struktur sosial. Adik-adik mungkin ada yang paham mengenai kata struktur sosial, ya, secara sederhananya saja. Oke, adik-adik, kata struktur sosial itu artinya secara sederhananya itu adalah susunan, ya, susunan sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi secara rincinya, adik-adik, struktur sosial itu adalah keseluruhan jalinan antar unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat, adik-adik. Itulah pengertian dari kata struktur sosial. Sehingga di dalam struktur sosial itu, adik-adik, ada, ya, dikenal dengan dua konsep penting, yaitu ada status dan peran. Ya, mungkin dari adik-adik ada yang paham mengenai tentang status dan peran yang ada di dalam masyarakat. Ya. Status itu, adik-adik, contohnya itu, saya adalah seorang guru, ya, seorang guru. Jadi status saya sekarang sebagai guru, sehingga peran saya
di dalam masyarakat itu atau di dalam lembaga pendidikan di dalam masyarakat itu tentu sebagai pengajar ya, pengajar untuk para siswa pengajar. Status itu adalah posisi seseorang adik-adik, posisi seseorang sesuai kewajiban sosialnya di dalam masyarakat atau sesuai pekerjaannya. Sementara peran, siapa yang bisa memberikan contoh mengenai peran sosial di dalam masyarakat? Ya, saya ambil contoh, misalnya adik-adik adalah seorang siswa. Tentu peran adik-adik itu apa di dalam masyarakat? Yaitu kalau di dalam lembaga pendidikan, adik-adik perannya itu adalah untuk belajar, untuk mencari pengetahuan. Ya. Jadi itulah berbicara tentang status dan peran adik-adik. Ya, selain berbicara tentang pengertian struktur sosial, di sini juga ada berbicara tentang fungsi dan bentuk struktur sosial adik-adik. Ya. Fungsi yang pertama menurut Mayer Polak adik-adik, dia mengatakan bahwa struktur sosial itu dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, ya, sebagai pengawas sosial, yakni sebagai peranan kemungkinan pelanggaran terhadap baik norma, yaitu nilai dan pengaturan masyarakat lainnya adik-adik. Jadi struktur sosial juga itu adik-adik ya, berfungsi sebagai dasar ya, dasar untuk menanamkan disiplin sosial di dalam masyarakat adik-adik. Itulah fungsi dari struktur sosial. Sementara bentuk struktur sosial itu menurut Peter M. Blau, dia mengatakan dia membagi dua, itu ada interstate social struktur dan consolidated social struktur. Namun bentuk struktur sosial yang ada di Indonesia adik-adik, bahwa ada struktur sosial secara horizontal dan vertikal. Jadi itulah fungsi dan bentuk-bentuk struktur sosial di dalam masyarakat adik, menurut Mayer Polak dan Peter M. Blanc. Ya, masuk pada poin yang berikut, yaitu tentang diferensiasi sosial. Seperti yang saya katakan terlebih awal tadi, adik-adik mungkin ada yang bisa menjelaskan pengertian dari kata diferensiasi sosial. Ya, adik-adik, diferensiasi sosial itu adalah penggolongan terhadap perbedaan, ya, terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Ya. Pengertian sama di sini adik-adik menunjukkan pada klasifikasi masyarakat secara, seperti saya katakan tadi, secara horizontal atau mendatar atau sejajar. Itu yang dimaksud dengan diferensiasi sosial adik-adik. Nah, adik-adik, dalam masyarakat itu, dalam masyarakat majemuk atau dalam bahasa Inggris itu plural society, jadi pengelompokan horizontal itu didasarkan pada perbedaan ras, yaitu etnis atau suku bangsa, yaitu klan dan agama. Sementara pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin di dalam masyarakat itu disebut dengan heterogenitas adik-adik. Sehingga berbicara tentang kemajemukan sosial itu hanya ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan baik ciri fisik, ciri sosial dan ciri budaya adik-adik. Itu. Nah, selain berbicara tentang pengertian diferensiasi sosial, di sini juga ada bentuk diferensiasi sosial adik-adik. Bentuk diferensiasi sosial yang pertama itu adik adalah diferensiasi ras. Nah, yang kedua itu adalah diferensiasi suku bangsa, dan yang berikut adalah diferensiasi klan, dan yang keempat itu adalah bentuk diferensiasi agama, dan itu yang berikut adalah diferensiasi profesi adik-adik. Jadi itulah beberapa bentuk
bentuk diferensiasi sosial yang ada di dalam masyarakat yang kita bicarakan pada saat ini, adik-adik. Ya, adik-adik, untuk pertemuan ini sampai di sini dulu karena berkaitan dengan waktu kita. Untuk pertemuan saat ini demikian dulu. Sebelum saya tutup adik-adik, mungkin adik-adik ada yang mau bertanya tentang perbedaan, kesetaraan, serta harmoni sosial pada saat yang kita sudah jelaskan. Mungkin ada yang belum paham. Ya, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, oke, untuk pertemuan kita pada saat ini sekian dulu pada saat ini. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang berbicara tentang bentuk-bentuk diferensiasi sosial, karena bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu belum kita jelaskan secara rinci ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali untuk minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.